Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizda dari kelas 10 OTP 2. Pertanyaan nomor 1. Bagaimanakah pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu? Sebutkan dan jelaskan. Menurut John Locke, A. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut penyelenggaraan terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan menurut Montesquieu, A. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara. Soal nomor 2. Berikan contoh minimal 3 nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jawab. 1. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan adanya kausa prima sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 2. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal, mewujudkan keadilan dan beradaban yang tidak lemah. 3. Nilai sila persatuan Indonesia yaitu nasionalisme, cita bangsa dan tanah air, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulan. 4. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu permusyawaratan. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. 5. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh rakyat, seluruh kekayaan, alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nomor 3. Bagaimana bentuk pengamatan sikap terhadap A. Lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan lingkungan masyarakat? Jawabannya A. Lingkungan keluarga. Membantu ayah dan ibu bekerja, menjaga adik, menghormati kakak, saling dengan orang tua saat hendak pergi. Lingkungan sekolah. Menghormati guru, mengikuti upacara, tidak bolos sekolah, piket sesuai jadwal yang ditentukan. C. Lingkungan masyarakat. Ikut bergotong royong, menjaga keamanan bersama, rukun dengan tetangga, dan membantu dan saling tolong-menolong. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Penduduk dan bukan penduduk, B. Warga negara dan bukan warga negara, C. Rakyat. Jawabannya penduduk. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka yang cukup lama, sedangkan yang bukan penduduk atau non-penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu dalam jangka yang pendek. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dan bukan negara atau non-negara. Non-warga adalah mereka yang berbeda pada suatu negara tapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana ia berada. C. Rakyat. Rakyat dalam bahasa Inggris adalah people. Adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.